itu kan tengah juga artinya, ya. Makanya jadi damai, gitu artinya, ya. Jadi gitu kira-kira. Ya, makasih Kang. Oke. Kang Dani boleh sharing? Boleh, Mas Budi. Iya. Kang Dani, saya seperti Kang Dani ketahui, saya kan dulu tuh suka ngatur. Nah, saya udah temukan bahwa ngatur tuh emang pekerjaan saya di kantor ngatur, cuma ngaturnya tuh kadang berlebihan gitu loh. Nah, saya ngerti sekarang bahwa itu adalah ego orang tua. Ya. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Yus, pelajaran apa yang kita dapat berikan agar kita bisa revise gitu ya, maksudnya ya. Artinya buat saya bahwa dengan terkoneksi ke the self, itu dengan memberikan jeda waktu, dan setelah jeda waktu itu kita bisa melihat bahwa oh ini ego orang tua kita lagi main, diam sejenak, kemudian koneksi ke the self, kemudian surrender. Artinya ada surrendernya di situ, ada pertanyaan, lihat itu pengalaman yang dulu-dulu yang kamu lakukan, ada percakapan juga ya, yang kita lakukan itu hasilnya begitu gitu loh. Ini ada yang lebih baik kalau kita surrender, dengar apa yang dikatakan the self itu gitu. Jadi kalau dikatakan pelajaran misalnya kita berpuasa, saya tuh baru menemukan misalnya berpuasa saya udah lakukan sejak saya kecil. Tapi menurut saya itu tidak mengantarkan saya kepada esensi puasa dalam diri saya gitu ya. Saya temukan itu setelah saya surrender, setelah saya Ramadan ini baru benar-benar betul sih, maksudnya dalam pikiran saya ngerti, oh maksudnya saya diajarkan untuk ini. Tapi tetap tidak menimbulkan suatu perasaan, saya benar-benar menghadirkan empati misalnya. Gitu. Tapi itu dilakukan setelah malah latihan dengan meditasi gitu. Jadi sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita berikan ke anak-anak kita, yaitu terkoneksi dengan the self, dengan menurut saya dengan metode yang Kang Dani ajarkan selama ini. Itu aja Kang. Oke, makasih Mas Budi tambahannya. Jadi catatan penting ya, catatan pentingnya bahwa ego dewasa ini perlu bimbingan. Ya. Untuk terbimbing, maka yang tadi surrender, ya, berserah. Ya. Tapi mungkin saya koreksi sedikit tadi bahwa tidak perlu sebetulnya mencari pengalaman-pengalaman pada masa lalu untuk menemukan jawaban. Ya. Jadi kalau kita menghubungkan dengan masa lalu pengalaman kita, seperti apa ya dulu misalnya gitu kan, untuk mengatasi seperti ini tuh bagaimana sih caranya, ya, berdasarkan pengalaman dulu misalnya. Bisa saja pengalaman dulu itu juga beda dengan yang sekarang keadaannya. Jadi biarkan itu dengan sendirinya, memori-memori itu, benar-benar surrender aja, ya, mohon petunjuk. Ya, dimohon petunjuk di situ saya perlu bagaimana ya gitu ya. Dan terhubung dengan sang pengamat di situ ya, atau the hidden observer itu, atau the self. Nah, di situ nanti ada seperti yang tadi praktek ya. Jadi Pak Yus akhirnya ngeh sendiri bahwa sedang diberikan pencerahan oleh the self tadi. Ya. Bahwa itu akhirnya terhubung dengan masa lalu dan pengalamannya, itu biarkan otomatis. Ya. Jadi saya khawatir
kalau misalnya kita mencari-cari solusi berdasarkan pengalaman masa lalu, itu adalah kerjanya pikiran. Gitu. Jadi surrender sendiri itu benar-benar berserah diri sepenuhnya. Gitu. Itu mungkin Mas Budi. Ada lagi pertanyaan Kang Lecet. Oke. Dan Kang Diki, Kang Punten kalau menghadapi ego orang tua, suka ngatur maunya sendiri, seolah suaranya dia berkuasa. Bentar, suaranya apa, ada feedback gitu. Nggak jelas, Ci. Iya, Ci, saya yang bacain aja, Ci. Cici di off dulu, mood. Ya kan? Oke. Ada feedback soal Cicinya. Oke, saya bacain aja dari siapa? Ada yang lain juga sih. Kang, ada dari Bu Yayi juga belum ya? Kang, bagaimana menghadapi ego anak yang egois dan pendendam? Ya. Nah, Kang, bagaimana menghadapi ego yang anak egois dan pendendam? Nah, kita mau menghadapinya pakai apa? Mau pakai ego orang tua karena merasa kita sebagai orang tua dan yang melahirkan, yang membiayai, yang menyusui gitu ya dan lain sebagainya, itu akhirnya ke situ dan coba dengarkan the self-nya, ya, diri sejatinya. Apakah itu solusinya misalnya? Atau ego anak kecil yang akhirnya sebagai orang tua ingin diperhatikan, ingin dimaklum, ingin dimengerti, ingin diakui gitu ya, itu anak kecil kan ya. Atau seperti itu solusinya? Tanyakan aja. Ya, atau yang apa solusinya? Yang terbaik. Ya, jadi silakan tanyakan lagi ke the self ya. Jadi tadi surrender dulu ya. Saya perlu bagaimana? Biasanya juga dalam realitasnya tidak mudahnya begini. Jadi sudah dikasih tahu nih sama the self, perlu misalnya kamu memaafkan, kamu perlu mencontohkan, kamu perlu terus melakukan cinta terus menerus kepada anak kamu tanpa syarat misalnya. Nah, dalam pelaksanaannya, ego anak kecilnya misalnya berontak. Nggak bisa dong, saya udah begini, udah begitu. Nggak bisa, kan itu nggak sopan, gitu kan. Berontak lagi kan. Atau ego orang tuanya yang pengen sebagai otoritas dituruti. Karena sebagai orang tua. Gitu kan. Padahal udah dikasih tahu tuh sama diri sejati. Nah, gimana? Karena faktanya kan dengan kita mengikuti yang sisi dua itu kan nggak bisa menyelesaikan solusi. Saya yakin tidak bisa menyelesaikan solusi. Nah itu, padahal sudah dikasih tahu. Gitu. Jadi saya kembalikan lagi sama Bu Yayu, kalaupun seperti itu, ya. Tentunya kalau memang ini kenapa sih susah begitu ya? Jangan-jangan tadi yang ego itu kan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Seperti apa Anda dididik? Seperti apa dulu pengalaman hidupnya juga itu kan ngebentuk banget ya. Secara personal unconscious itu ngebentuk ego kan. Kenapa sih susah banget sih ngemaafin misalnya? Kenapa Anda memiliki isu-isu dengan anak Anda seperti itu? Itu juga bisa ada kaitannya juga ya. Cuma ini kan perlu digali secara private ya, gitu, untuk bisa membongkar itu. Ya. Tapi kira-kira gitulah ya. Terus, Kang Diki, ya. Kang Putri kalau menghadapi ego orang tua yang suka ngatur, mau menang sendiri, seolah dia yang berkuasa, yang menurut saya bikin sebel, bagaimana Kang? Apa yang harusnya saya lakukan? Karena ini sangat tidak nyaman di hati, gedek gitu ya. Ya tanyakan aja. Ya, jadi mungkin nanti praktek ya. Jadi praktek dengan beberapa isu yang ada, ya, beberapa isu yang ada nanti praktek ya. Kita terhubung dengan diri sejati. Seperti apa ya jawabannya? Jadi saya nggak akan ngasih jawaban karena itu kan jawaban-jawaban dari terhubung dengan diri sejatinya.
Ya, Mbak Liza, silakan. Ya, Mbak Liza. Raise hand. Atau saya yang ini ya? Perlu Unmute. Oke. unmute ya udah. Udah? Udah. Oke. Ya. Ya, Ya, gimana? ini saya sharing sedikit aja seperti untuk Kang Diki nih. Permasalahannya sih sama casingnya. Saya punya orang tua, ya saya punya orang tua juga model begitu kan. Nah, kalau dulu waktu kita masih kayak kecil-kecil SMA itu ya kita telan lah gitu, kita nggak ngerti kan, pokoknya itu sifat otoriter misalnya. Tapi kalau udah dengan banyak pengalaman gitu, saya kemarin kebetulan kedua orang tua saya sudah almarhumah. Tapi pada waktu mereka sakit itu ya terakhir 2-3 tahun 4 tahun bahkan dua-duanya itu tuh saya itu justru kalau mereka sakit dan harus dirawat tuh saya orang pertama yang saya tidak mikir, saya langsung saya yang jaga, saya nginep gitu kan. Saya hadap karena orang tua kita nggak bisa mengharap dia yang berubah gitu loh Kang. Maksudnya dengan kerasannya itu. Kalau saya justru kita pahami aja. Jadi saya itu selama menjaga tuh saya juga mengamati diri. Maksudnya saya amati ini maksud saya gini. Saya pahami mereka. Saya pahami kenapa ibu saya juga begitu keras. Oh ternyata dia misalnya dari kecil dari SMP udah ditinggal sama ibunya terutama. Jadi nggak punya role model ibu gitu yang kuat ya. Dan dia orang yang selalu mengambil keputusan dan merasa paling benar gitu. Keputusannya harus diikutin, even sama kakaknya yang perempuan gitu saya. Jadi itu yang saya pelajari, saya amati, saya ini jadi yang ada tuh jadi ulas asih ya. Jadi tiap mereka sakit rumah sakit saya selalu duluan, saya yang jaga. Saya bisa berhari-hari nggak pulang untuk jaga sampai akhirnya mau yang adik-adik kakak saya mau gantian gitu. Begitu juga bapak saya juga orang yang sangat keras, otoriter. Aduh, kita mah dulu waktu kecil mah udah luar biasa deh pokoknya gitu kan. Tapi waktu beliau sakit tuh juga saya selalu yang anak pertama yang saya nginep gitu kan. Even kalau di rumah juga saya nginep, saya tidur di kamar mereka gitu loh. Jadi saya kayak men-challenge diri ya justru ya dengan misalnya rasa gedeknya itu loh. Tapi dapat untuk kita terus akhirnya memahami. Jadi yang ada terus akhirnya welas asih gitu ya setelah dapat kita pahami mulai dari kenapa dia begitu, kenapa begini, terus kenapa ya gitu-gitu deh Kang akhirnya. Ya udah akhirnya mungkin itu kalau saya mungkin cara Kang Diki mungkin bisa lain atau gimana, tapi itu pengalaman saya. Jadi kalau saya justru saya hadapi, saya malah men-challenge diri, saya pengen ini karena saya juga pengen apa ya, di dalam tuh pengen juga damai dong. Masa gedek terus sih sama orang tua gitu kan? Kan nggak ada berdamai. Iya, maksudnya berdamai lah gitu loh. Masa gedek mulu gitu kan, dalam arti nggak enak gitu kan. Jadi nggak harus gue selesaiin gitu. Gimana? Oke, ya udah begitu. Kalau saya begitu caranya kan gitu. Oke, good. Jadi ini tahapannya ya gimana? Iya gitu. Saya cuman coba mau sharing seperti itu. Oke, good. Bagus sharingnya. Jadi prosesnya itu adalah proses yang di sini nih. Jadi tadi orang tua yang seperti itu muncul ke permukaan, itu adalah sebenarnya shadow-nya. Jadi shadow itu adalah hal yang tidak disukai, yang kita tolak gitu ya. Yang membuat kita jadi ketrigger juga emosinya, itu adalah shadow. Ya. Nah, tadi kan kita kan sedang dalam proses perjalanan bagaimana ego ini menyatu dengan the self gitu ya. Nah, salah satunya yang Mbak Lisa tadi lakukan adalah berdamainya dengan shadow. Gitu. Jadi men-challenge itu menghadapi sebenarnya ya dan berdamai dengan ini. Nah, di tahapannya sudah sampai sini nih. Jadi kalau
di sini sudah banyak berdamainya. Jadi menuju the self-nya sendiri itu lebih intim lagi, lebih intim. Ya, jadi personal unconscious sendiri itu banyak konsep, banyak hukum-hukum dualitas, ya baik buruk dan lain sebagainya, itu banyak banget tuh di situ. Nah, kalau udah bisa memahami itu, mendamaikan itu, mengkolaborasikan di situ, itu mulai tuh dengan diri sejati itu lebih intim gitu ya. Tapi kalau di sini masih banyak PR, ya jadi kita fokuskan dulu aja bagaimana belajar menjadi ego dewasa, ya, atau yang bijak gitu, kira-kira gitu. Oke, ada yang mau raise hand atau langsung? Oke, nuhun. Tidak. Oke. Ada ini Bu Hils apa Pak Hils ya? Pak. Oke, sebentar Pak Hils, saya mau bacain Pak Hils dulu ya, atau Bu Hils. Makasih Pak Hils. Kang, hubungan antara kondisi fisik atau kesehatan dengan ego itu erat. Bagaimana cara menyeimbangkannya agar tidak menjadi kemudi dalam kehidupannya? Ya, jadi kalau kemudi bagus ya. Jadi gambarannya kalau ada kuda, ada kusirnya, ada keretanya gitu kan. Ego tuh yang mana sih gitu ya? Ego tuh si kusirnya. Ya, ego tuh si kusirnya. Sedangkan perangkat-perangkatnya ada kuda, itu ada tubuh gitu ya, ada lain sebagainya. Nah, diri sejati yang mana? Diri sejati itu yang pemilik keretanya yang di dalam, yang ngasih tahu ke kusir ke kanan, ke kiri gitu kan. Ketujuannya gini ya. Tapi kalau nggak ada yang mengarahkan si kusir, kadang-kadang mau-maunya sendiri dia. Kadang-kadang ada cewek cantik sebelah, mampir dulu misalnya gitu ya. Atau liar kadang-kadang si kusir itu. Ya itu ego ya. Nah, kalau dibimbing oleh yang memiliki kereta yang di dalam, ya, ngasih tahu, nanti gini ya, nanti setelah itu belok kanan, nanti 100 km lagi ke rest area ya, dan lain sebagainya. Itulah diri sejati. Jadi selalu terhubung dan mendengarkan diri sejati yang di dalam itu. Itu kira-kira. Ya, jadi bagaimana supaya tidak dikendalikan ego? Ya sudah, dengarkan dan berserah diri sama diri sejati kita. Ada kok, standby terus kok, cuma kitanya mau nggak berserah diri kepadanya. Ya, ciri khasnya apa sih kalau sudah terhubung? Damai, tenang, ya. Hasil-hasil pemikirannya, hasil-hasil ide-idenya, gagasan-gagasan itu kayak tadi yang Pak Yus itu langsung stabil tuh vibrasinya kan ketika bercerita itu. Nah, seperti itu ya indikatornya. Tapi kalau masih bergejolak, Anda masih dikendalikan oleh antara dua sisi itu. Mbak Dewi, ego berarti erat hubungannya dengan pengalaman dan kematangan emosional kita. Betul, sangat erat sekali. Jadi kalau ada yang sudah tua kayak anak kecil, ya dia nggak belajar selama perjalanan hidupnya. Ya, sehingga egonya, jadi ego state-nya itu ada di jadi anak kecil. Ya. Dalam menyikapi sesuatu hal, seorang apakah iya? Gitu. Mbak Lili, ya permisi dulu Kang, pusing banget ya. Padahal kalau diobatin di sini bisa juga kayak kemarin ya. Oke. Ya sudah tadi. Oke, Pak Robert, silakan. Saya coba dengar dari awal Pak. Dari paling menarik tadi cerita dari ini sharing ya Pak. Cerita dari ibu tadi yang dia itu orang tuanya sakit, dia jaga. Saya ngelihat begini Pak. Menurut pendapat saya, mudah-mudahan salah Pak. Ternyata ego kita ini dalam pelajaran ego ini adalah bagaimana kita mengontrol diri kita menjadi manusia yang bijaksana, mungkin gitu Pak ya? Ya, indikatornya itu. Indikatornya kayaknya tujuannya ke bijaksana itu. Jadi saya lihat kayak ibu tadi, saya nggak tahu ibu siapa tadi, dia menjaga orang tuanya. Berarti itu salah satu tindakan yang bijaksana. Kalau menurut saya. Tanpa dia sadari, dia sudah melakukan yang bijaksana.
Sudah terhubung saat itu. Ya, selamat. Karena apa? Itu adalah kalau menurut saya belajarnya nggak mudah. Ya. Menjadi bisa mengontrol diri, menjadi manusia bijaksana itu dengan ego yang bijaksana tuh wow, perlu berkali-kali dan konsisten gitu. Itu Ya. aja pendapat saya, Pak. Oke, kasih tanggapannya. Oke. Jadi tetap perlu diwaspadai ya bagi semua orang. Kita dalam proses karena ini ada layer by layer ya diri kita tuh. Jadi memang karena ada juga soalnya yang dia berdamai dengan orang tuanya yang seperti dilakukan Pak Liza gitu ya. Ada kasusnya memang di klien saya. Dia yang ngurus gitu ya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika digali sama saya ternyata padahal dia disakiti oleh orang tuanya kira-kira gitu ya, diabaiin dulunya gitu kan dan sebagainya. Terus akhirnya dia ngurus ya. Ketika digali ternyata dia pengen diakui, nih saya gitu. Yang kalian dulu diabaikan, yang dulu diacuhkan, ini sekarang saya bantu kamu. Gitu. Nah, ini juga perlu diwaspadai juga. Ya, jadi perlu ego defense mechanism tuh cerdik banget ya untuk menutup itu, cerdik banget. Maksud saya menyampaikan ini amati gitu ya, amati terus layer by layer. Ya, jangan gampang puas. Jadi kalau kita sebagai seorang psikoterapis itu saya kupas kayak bawang gitu ya, layer by layer gitu kan. Saya pengen memastikan di situ bener nggak gitu. Karena kalau langsung itu secara private emosinya, vibrasi itu terpancar ya, terlihat seperti itu ya betul gitu. Jadi teruslah mengkaji dirinya sampai dalam. Oke, Mbak Diana silakan. Yang Kang Gani tadi bilang itu ego defense itu ya, itu benar sih. Saya lihat sendiri gitu ya. Saya punya adik, benar-benar begitu. Saya juga kaget gitu loh. Waktu kenapa dia begitu gitu loh. Dia bilang gini, dia kan anaknya itu sangat dikasih baju apapun itu sangat royalnya itu melebihi gitu loh. Saya heran dia. Kenapa gitu loh, saya tanya gini, ya soalnya saya biar enggak anak saya seperti saya dulu, dia bilang gitu. Aduh, saya langsung shock, oh my god, saya pikir begitu, soalnya dia kan anak paling kecil, jadi gimana ya, maksudnya dulu orang tua saya juga gimana ya, mungkin perekonomian kita selalu dia dapat baju baru gitu loh. Jadi dia bukan selalu juga, tapi dia ada baju nggak seperti maksudnya kakak-kakaknya yang sering dapat yang itu satu ya. Terus kemudian saya mau share sedikit gitu ya mengenai masalah ego. Saya ada pengalamannya, ini pengalaman saya sendiri gitu dengan teman saya yang egonya luar biasa tingginya. Kemudian saya juga sebenarnya saya dulu juga ego saya itu luar biasa juga gitu, tinggi. Nah, kita ini sama-sama tinggi. Kalau saya sama dia ngomong sedikit aja udah yang lainnya di kantor saya bilang ini pasti nanti perang dunia kedua. Memang benar. Enggak perang dunia, selalu perang dunia. Dan semua juga orang sekeliling sampai bos saya juga tahu gitu loh bahwa saya sama dia itu, dia bilang, bosnya bilang gini, wah, kalau bos saya sih masih mending ya. Teman-teman saya lain kompor-komporin kita, manas-manasin. Bos saya, dia ngelihatnya tuh beda lagi. Kamu sama dia, kenapa ya begitu? Mungkin karena pekerjaan kalian itu kontra gitu, yang membuat ini, maksudnya bos saya coba berpikir, kenapa ini kok begini gitu loh. Dia kasih masukan gitu. Terus sekarang setelah itu saya pikir-pikir lagi gitu ya. Kenapa ya saya juga merasa nggak enak sekali gitu loh. Setiap saya mau berkomunikasi sama dia selalu perang. Tidak pernah ada
penyelesaian sama sekali. Saya sampai bingung. Ini pekerjaan saya sama dia kan sering juga gitu ya. Saya pusing ini. Gimana gini loh. Pekerjaan nggak pernah bisa selesai gitu loh. Wah, berpikir. Terus akhirnya saya berpikir. Terus saya gini. Terus saya pikir-pikir gitu ya. Saya lihat dia itu latar belakangnya. Oke, saya juga belakangan saya kaji kenapa dia begitu. Terus saya pikir kenapa saya begini? Oke, karena ego saya terlalu tinggi. Memang saya akui gitu. Terus pelan-pelan saya punya ego, saya kurangi. Setelah itu amazing gitu loh. Saya kurangi cuma sedikit aja ego saya, dia langsung melebihi teman saya itu. Sekarang saya sama dia menjadi teman yang sangat akrab, sangat bagus, dan bahkan dia belain saya dengan salahnya gitu. Itu kadang-kadang kita punya ininya dia bisa langsung gitu loh. Mungkin vibrasi juga kali ya. Vibrasi kita samain, orang itu langsung vibrasinya sama gitu. Saya sama dia sekarang nggak tahu, dia juga jadi ya pokoknya lumayan deh, maksudnya saya juga nggak ini gitu. Oke, Mbak Diana. Terima kasih sharingnya. Jadi itu sebuah prestasi egonya jadi lebih dewasa ya. Ya, karena tidak mendahulukan mendominasi yang dua sisi itu. Jadi di situ udah ada kebijakan dalam menanggapi seseorang gitu ya. Kalau dulu kan kayak men-challenge gitu ya, seolah-olah kayak gitu ya. Terus yang pertama tadi yaitu ya mungkin di antara kita juga ada ya. Jadi kayak tadi kasusnya adiknya Mbak Diana juga ada ya. Jadi memberikan beli baju jajan itu royal buat anaknya karena ada dorongan dia mempunyai pengalaman pada masa kecilnya itu dulu nggak pernah dibeliin atau kekurangan. Jadi itu akhirnya menjadi perilaku yang seperti itu. Jadi amati bahwa perilaku kita tuh dorongannya dari mana. Ya, at least kalau saya sampai mengamati ketika Anda berbagi, saya bilang ya, ketika Anda berbagi sama orang nih suka bagi-bagi sedekah, itu juga dorongan dari mana? Ya, dorongan dari diri Anda sendiri atau konsep di luar. Ya, konsep sedekah, konsep orang tua mungkin kamu tuh harus berbagi sama orang tua gitu kan. Jadi akhirnya Anda di sikap-sikap kita adalah bukan dari diri kita. Ya, termasuk beragama kan sebenarnya harus dari diri kita juga ya, bukan turunan. Ini artinya luas termasuk hal ini gitu ya. Jadi disinilah menjadi orang yang sadar, jadi insan kamil itu seperti itu ya. Jadi menjadi orang yang berkesadaran ya, itu amati. Jadi memang gak gampang ya untuk menjadi manusia yang berkesadaran karena terus menerus kan, saya dari mana dorongannya begini. Saya kalau bertindak kepada anak atau kepada teman atau menanggapi sesuatu itu dengan pelaku seperti ini dari mana ya? Apa dari diri saya sendiri atau dari yang lainnya ya? Gitu. Ini proses menjadi the self itu tuh seperti itu ya. Jadi the self tuh ini gitu kan, bukan ini didorong sama yang jadi konsepnya adalah konsep dirinya. Jadi selalu indikatornya kalau hal ini dilakukan karena siapa? Ya, karena saya, maunya saya, gitu. Lebih banyak begitu. Kamu paham tentang ini dari mana? Dari pengalaman saya, gitu. Bukan dari orang lain, nah, gitu misalnya. Itu ciri khas yang sudah blending sama the self. Ya, gitu. Sorry, Kang Dani. Iya, Mbak Diana. Sorry, saya ingat dengan yang tadi Kang Dani bilang mengenai masalah memberi atau apapun juga gitu ya. Boleh nggak misalnya kita, maksudnya sebagai orang awam gitu ya, banyak cara mungkin ya untuk itu tidak dengan the self langsung gitu ya. Misalnya mereka melakukan misalnya seperti, jadi lama-lama dia itu seperti biasa gitu loh Kang Deni. Jadi lama-lama dia akhirnya dia menemui
benar-benar pure murni, tapi pertamanya itu dari ya begitulah, pertama mungkin dia merasa saya ingin dihargai atau saya nggak apa-apa, lakukan itu terus sampai nanti suatu saat dia bilang oh ya ternyata motivasi saya dulu tuh mungkin kurang bagus, tapi dia terus lakukan gitu. Nanti paling bisa juga kan ya kan Dani ya, jadi mereka jadi dan itu sadang keterusan. Ya, maksud saya itu ya jadi untuk yang baru mulai diajarin gitu ya sama orang tua gitu kan, diajarin oleh gurunya, melihat konsep juga ajaran-ajaran, norma-norma kan gitu ya, diajarin dulu. Yang saya maksud adalah ketika sudah mulai dewasa, kan jadi ego dewasa ya, yang mau menyatu dengan diri sejati kita, itu prosesnya seperti itu, mulai mengkaji gitu ya, mulai mengkaji apa yang kita lakukan itu dorongan dari mana gitu ya, termasuk pemahaman kita tuh apa atas dasar pengalaman atau katanya gitu ya gitu. Jadi ketika kita sering ngobrol sama the self gitu kan, tuntunannya tuh penuh pencerahan biasanya gitu ya. Nah itu berbagai bentuk pencerahannya tuh, bisa berbentuk pencerahan yang lembut gitu ya, atau dengan ketegasan gitu kan. Tapi benar sih, kan pernah nggak misalnya dikatain sama orang gitu ya dengan tegas, nggak enak hati kita ya. Hati itu maksudnya ego sebenarnya, yang dimaksud yang saya bilang nggak enak hati itu nggak enak, egonya kena maksudnya gitu ya. Tapi ketika akhirnya mendengarkan the self, kan ada omongan dalam benak, sebenarnya benar juga sih gitu ya. Ada benarnya sebenarnya. Nah, karena the self itu tidak mengaitkan dengan emosi dan pikiran yang seperti yang kemarin ya. Dia di luar itu. Jadi objektif dia. Dia tidak melihat kalimatnya, intonasinya, tapi melihat behind the skin-nya gitu ya. Atau hikmah yang dibalik itu, insight-nya lebih ke situ. Nah, kalau kita menjadi lebih banyak menjadi diri sejati, indikatornya adalah kita sering menangkap insight-insight dari apapun.